Aku tahu tempat ini memang Tuhan yang buat. Ya, khususnya Sungai Sukacita ini, di tempat ini akan banyak terjadi pemulihan keluarga. Ya, terus terang tolong topang saya dalam doa. Ya, karena yang konseling sama saya rata-rata itu semua rumah tangganya yang hancur. Ya, dan itu jangan anggap enteng. Karena kalau aku nggak ditopang doa, itu nanti bisa serangan balik ke keluarga saya. Jadi kalian di tempat ini dikirim Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan saya kemampuan. Tapi tolong topang dalam doa. Karena ini bukan masalah ekonomi yang banyak ketemu sama saya. Ini masalah rumah tangga yang suaminya tukang pukul, yang suaminya main judi, yang suaminya dalam keadaan main cewek, yang suaminya dalam keadaan selingkuh sama pembantu. Ini luar biasa semuanya. Tapi aku percaya kalau kita punya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah selesaikan. Hanya saya hanya minta satu, tolong topang doa saya. Dan karena ini pekerjaannya sangat banyak. Jadi kalau ada dokter spesialis kandungan, dokter spesialis misalnya spesialis misalnya liver, saya dokter spesialis dari Tuhan, spesialis untuk apa? Pemulihan keluarga. Ya, jadi itu karena anugerah Tuhan. Ya, aku bukan lebih hebat dari kalian, tapi Tuhan percayakan itu satu anugerah. Tapi tolong topang doa, karena yang didoakan ini nggak main-main. Ini masalah keluarga dan iblis paling tidak suka sama keluarga yang dipulihkan. Ya, jadi tolong ya saya minta, karena aku terus terang tidak akan kuat, Musa juga tidak kuat, makanya dia minta bantuan Hur dan Harun. Dan kalau kalian yang betul-betul mau supaya Sungai Sukacita ini bisa bertahan sampai Tuhan Yesus datang, tolong topang pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Termasuk juga Ibu Jule, itu WL, itu juga pegang peranan. Karena firman Tuhan itu hanya sebagian yang bisa untuk membuka hati, tapi dimulai dari ujian penyembahan. Jadi kalau kalian juga nggak doakan ujian penyembahannya, itu juga bisa nanti sarana daripada iblis. Ya, rumah tangganya pun ada. Ya, jadi ini saya harus sampaikan sama kalian karena di sini kita saling menopang. Saya mendoakan kalian dan doakan juga kami. Oke, Tuhan berkati. Ini kita buka dalam Matius 22. Ini tentang apa? Iya, tentang daerah zona nyaman ya. Ingat kemarin zona nyaman yang kemarin siapa yang datang yang minggu kemarin? Karena ini bicara bulan ini tentang semuanya tentang zona nyaman yang berbahaya, yang sering orang Kristen anggap biasa-biasa padahal itu sangat mengerikan. Ingat yang kemarin? Ya, ini tolong pekerja, ada ibu yang berarti datang nggak ada tempat, masih ada, bisa ada tempat sayang. Oke, ya, oke. Siapa ingat kemarin ada daerah zona nyaman apa yang Daud punya? Siapa tahu? Yang Daud? Siapa? Yang tahu dapat hadiah? Aku lagi banjir hadiah hari ini. Ayo, siapa yang tahu? Cepetan, masuk firman soalnya. Oh, hadiahnya gede banget nih. HP kok? HP-nya gila kok? Siapa tahu? Cepetan. Yes, apa saya? Iya, tidak berperang, tidak berjaga-jaga. Arti berjaga-jaga apa? Tidak berdoa. Ya, betul, luar biasa. Ciri khas orang yang suka berdoa apa? Yang paling ciri khas yang paling menonjol dari Daud? Waktu dia melakukan dosa, apa yang dirasakannya? Berdebar-debar. Ya, jadi tidak gampang. Orang yang suka berdoa itu pasti itu sangat sensitif. Baru hanya bohong dikit aja sama suami itu langsung. Jadi kalau yang agak sering deg-deg pertobatan kalau artinya. Sayang, Tuhan berkati dia lupa komisi. Ya, 20%. Oke, sayang. Oke, di tempat ini Sungai Sukacita itu selalu dengan surprise. Makanya kalau kalian tidak datang rugi. Oke, yuk kita masuk dalam Matius. Sekarang ini kita bicara tentang comfort zone yang kedua. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Dapat semuanya? Matius 22 dikatakan di sini. Matius 22 ayat ke 34 sampai 40, tapi saya baca hanya cuma 2 ayat saja. Dikatakan sini hukum yang terutama, ya. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpulan mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budinya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata dengan tebalnya Alkitab yang kita baca, hanya 2 hukum yang terutama, yaitu apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi dan pikiran. Dan yang kedua mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Dan di hukum inilah semua tergantung seluruh hukum yang ada di Alkitab. Ini bicara tentang apa? Ikut Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah, harus all out. All out apa? Habis-habisan. Dengan kasih, kita mengasihi dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi. Itu gak bisa setengah-setengah.
Kenapa setengah-setengah nggak boleh? Memang betul karena nggak bisa setengah-setengah. Kenapa? Mari kita buka ya. Kenapa saya bilang nggak boleh setengah-setengah? Buka Wahyu ya. Supaya di tempat ini kalau engkau hanya jadi Kristen yang setengah-setengah, engkau tidak akan pernah mengalami perkara besar dengan Tuhan ya. Hati-hati, Tuhan bilang daerah comfort zone yang kedua adalah orang yang setengah-setengah ikut Tuhan, yang nggak all out ikut Tuhan ya. Wahyu 3 ayat ke-16, demikian firman Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata Tuhan. Tahu kenapa Tuhan muntahkan kita? Bukan karena engkau bawa kelek, bukan karena engkau makan jengkol kebanyakan, bukan karena engkau tidak mandi 5 hari. Oke, fine, engkau nggak mandi 5 hari nggak ada masalah ya. Engkau mungkin makan jengkol 5 ember nggak ada masalah ya. Tapi kalau sampai kita gara-gara suam-suam kuku, bukan masalah nggak jadi orang Kristen loh. Banyak orang Kristen, banyak orang melayani, tapi sekedar gak all out. Itu kata Tuhan apa? Gua muntahin loh. Dan kalau Tuhan sudah muntahin kita artinya apa? Jangan mimpi berkat bisa Tuhan berikan pada kita. Makanya hari ini target kita apa? Jangan sekedar engkau bangga dengan engkau berkata saya sudah Kristen 100 tahun. Kristen yang mana dulu? Yang all out atau yang suam-suam kuku? Yang mau suam-suam kuku hanya kita dengan Tuhan. Nanti kita akan bongkar apa ciri khas daripada orang yang all out, apa ciri khas orang yang suam-suam kuku. Akan kita bongkar hari ini ya. Oke, dikatakan tadi dimuntahkan Tuhan. Buka satu lagi Yesaya 1 ayat 14. Ini semua firman Tuhan yang mengatakan harus all out. Tidak bisa hanya sekedar biasa-biasa. Yesaya 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya, dikatakan apa? Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Pertemuan yang tetap, ini bicara tentang rutinitas. Sekedar engkau Kristen karena keturunan. Dari mulai lahir, udah jadi orang Kristen. Namanya luar biasa. Maria, Magdalena, Yohanes Pembaptis, Matius, Markus, semua lengkap nama Kristennya. Itu boleh-boleh saja tapi nggak jadi jaminan. Atau mungkin engkau sudah pakai kalung salib, atau mungkin engkau sudah melakukan ini dan itu, tapi sekedar semuanya hanya karena rutinitas, karena kebiasaan, hanya karena kebiasaan dari orang tua, dari mulai lahir Kristen maka sampai mati Kristen. Itu boleh-boleh saja, tapi itu nggak all out di depan Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku payah menanggungnya. Kalau udah sampai Tuhan aja udah merasa terbeban, bagaimana Tuhan memberkati kita? Maka target kita hari ini keluar dari comfort zone yang namanya apa? Yang namanya rutinitas, yang namanya suam-suam kuku, yang namanya biasa-biasa. Banyak orang pelayanan, tapi pelayanannya biasa-biasa. Ya, daripada nggak pelayanan aja lah. Itu nggak ada upahnya, Bo. Tuhan muntahkan. Makanya nggak heran, udah pelayanan 1000 tahun, anaknya nggak bertobat. Sudah pelayanan 1.000.000 tahun, suaminya nggak bertobat. Udah pelayanan 500 tahun, ekonominya nggak meningkat. Nggak mungkin! Karena surga itu bukan hanya nanti, tapi di dunia kita mengalami surga. Yaitu apa? Ada sukacita, damai sejahtera, ada pemulihan. Itu janji Tuhan. Amin. Maka target tempat ini harus all out. Nanti kita lihat kalau nggak all out. Jangan main-main dengan ayat ini. Ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri loh. Coba kita buka. Ya, kita buka ayatnya di mana ini? Kok bisa ayatnya hilang tiba-tiba? Ya, ayatnya hilang tiba-tiba. Oke, tapi intinya kalau tidak salah siapa bisa bantu saya? Yang terdahulu menjadi terbelakang. Itu ada ayatnya. Oke, buka Markus 10 ayat 31. Ini ada ayatnya semuanya. Ini yang berkata Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkali-kali berkata seperti ini. Markus 10 ayat ke Markus 10. Ya, ini berarti nggak ada yang tidur, bagus. Aku paling suka kalau jerit-jerit, tahu nggak? Ada pas waktu itu ada agak begini waktu saya. Engkau tidur, engkau gak akan dapat berkat. Sayang, pulang dari tempat ini udah cari parkir, nanti bayar 2.000 perak, betul? Kalau misalnya angkot minimal 5.000 perak, betul? Minimal juga nanti minimal perutnya agak sakit karena lapar, mungkin dapat rotinya cuma 1, betul? Artinya banyak harga yang dibayar, tapi tidur ngapain? Ya, oke. Markus 10 dikatakan ayat ke 31. Markus 10 ayat 31. Ya, tetapi, perhatikan, tetapi banyak, bukan hanya satu loh. Banyak, ini kata-kata banyak ini tidak main-main, ini majority. Ini bicara tentang 90% lebih ya. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang mengerikan, yang terakhir yang tidak diperhitungkan akan menjadi terdahulu. Kenapa? Zona aman. Karena orang sudah Kristen, gak mungkinlah bisa masuk neraka. Gak mungkinlah bisa hilang keselamatan. Siapa bilang? Keselamatan memang gratis dari Tuhan, tapi keselamatan itu harus dipelihara. Karena kalau engkau tidak pelihara keselamatan, posisi kita pindah ke bagian belakang, tinggal dimakan sama Amalek nanti. Karena nanti yang di barisan belakang yang dihantam oleh Amalek semuanya. Itu ada dalam Kejadian, dalam firman Tuhan. Hari ini target kita mesti barisan depan. Barisan depan adalah orang yang all out.
Bagaimana untuk cara all out Bu Indri? Kita lihat ada contoh di Alkitab. Ada 5 pribadi yang akan kita bongkar hari ini. Dia orang yang all out, makanya Tuhan betul-betul membuat banyak hal yang luar biasa bagi kehidupan dia. Yang pertama, kita buka Rut. Ini orang-orang kafir loh yang all out. Malah orang Kristennya nggak tahu di mana nih. Kita buka Rut 1 ayat 16. Dapat? Ini ayat 15. Tahu cerita tentang Rut? Siapa Rut? Itu Rut, itu orang Moab. Tahu siapa orang Moab? Orang Moab itu adalah bangsa terkutuk. Kenapa terkutuk? Keturunan dari siapa? Lot. Lot itu siapa? Saudaranya daripada Abraham. Abraham punya ponakan namanya Lot. Lot itu waktu itu di Sodom. Akhirnya Lot itu diusir dari Sodom supaya selamat. Mereka keluar dengan anaknya, dengan istrinya. Istrinya dari tiang garam. Anaknya 2 perempuan. Waktu mereka lari, mereka ke gua. Di gua itu mereka berselingkuh. Antara bapak dengan anak berselingkuh. Anak pertama namanya Moab, anak kedua namanya Amon. Berarti ini keturunan terkutuk. Secara logika nggak akan mungkin bisa diberkati Tuhan. Secara logika nggak mungkin punya masa depan penuh harapan. Tapi kenapa nanti ini orang bisa luar biasa? Ya, kalau kita baca di Matius, nanti kalau baca di Matius 1 ayat 5 itu dikatakan nanti keturunan Yesus itu salah satu di antaranya siapa? Rut, orang Moab. Itu adalah kakek neneknya daripada siapa? Isai. Isai adalah siapa? Papanya daripada Daud. Kok bisa seorang Moab, seorang kafir, seorang yang harusnya nggak punya masa depan pengharapan, kok bisa menjadi keturunan silsilah Yesus? Bukan silsilah SBY, bukan istilah Obama bin Laden, bukan. Ya Osama bin Laden, bukan. Ini silsilah Tuhan Yesus loh, anak Allah yang maha tinggi. Itu keturunannya adalah salah satu Rut. Rut ini orang kafir. Kenapa bisa dia sampai diberkati luar biasa, dipromosikan luar biasa? Yang paling sederhana, dia all out itu Tuhan. Ini ternyata bukan masalah lamanya kita jadi orang Kristen. Tapi kalau engkau all out, engkau bisa diubahkan Tuhan secara luar biasa. Yang katanya masa depan penuh suram, madesu, betul? Madesu, tahu madesu apa? Masa depan suram. Harusnya masih madeci, masa depan cerah, betul? Ini masa depan suram. Udah jelas keturunan yang sangat tidak layak. Tapi kenapa? Mari kita lihat rahasianya. Ayat ke-14, ayat ke-15. Berkatalah Naomi. Naomi ini ada di sekitar kita. Orang-orang Kristen belum tentu bisa menguatkan engkau. Bahkan seringkali punya pendapat orang Kristen membuat kita bisa down. Ini Naomi orang Kristen, tapi apa perkataannya? Dia bilang kepada dia punya menantu, udahlah, kalian pulang aja, percuma. Kalau kalian ikut aku percuma, karena aku udah tua. Kalau aku kawin, aku punya anak lagi, anaknya masih kecil. Kamu nanti tidak akan punya jodoh. Buat apa ikut aku? Udah pulang aja ke tempatmu, ke Allahmu. Akhirnya yang namanya Orfa jebol. Hati-hati. Pendapat manusia, walaupun siapapun dia, kalau engkau tidak kuat dalam firman, bisa membuat kita jebol dalam ikut Tuhan. Orfa mula-mula mau ikut, akhirnya gara-gara mendengar pendapat Naomi, dianggap sangat-sangat senior, dianggap sangat-sangat punya pengetahuan firman. Akhirnya dia mundur, dia kembali ke Moab, akhirnya namanya hilang. Tapi perhatikan Rut, ya. Berkatalah Naomi ayat 15, telah pulang iparmu kepada bangsamu dan kepada para allahmu, pulanglah mengikut iparmu. Tapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahku, Allahku, wonderful. Ini bicara tentang pribadi yang punya komitmen ikut Tuhan. Orang yang all out, orang yang punya komitmen. Kalau engkau berkata engkau all out tapi nggak punya komitmen, gombal. Bicara tentang komitmen, bicara tentang apa? Dalam keadaan janda, dalam keadaan nggak punya anak, dalam keadaan ekonomi susah, dalam keadaan penyakit, sekali Yesus tetap Yesus. Ini loh. Ini orang Moab, ini orang kafir, ini nggak tahu kebenaran, tapi dia punya komitmen luar biasa. Bandingkan sekarang dengan orang Kristen, tapi bukan Kristen yang ada di Sungai Sukacita Ministry Bandung. Ini Sungai Sukacitanya di Alaska, buka Ayub. Ya kalau di sini semuanya punya komitmen luar biasa. Ayub, kita lihat Ayub 2. Tadi dikatakan pokoknya apapun yang terjadi, gua ikut sama lu. Siapa Tuhanmu, itu Tuhanku. Pokoknya aku tidak mau bergeser sedikit pun. Itu orang punya komitmen, Bo. Kalau pikir-pikir dia nggak sering ke ibadah Sungai Sukacita Ministry tiap hari Rebo. Nah, mungkin dia sekali-sekali pun belum pernah masuk sini. Tapi dia tahu siapa Allah yang dia ikutin. Makanya dia bilang sekali Yesus tetap Yesus. Tapi seringkali kita bisa menjual Yesus hanya gara-gara jodoh. Udah tinggalkan Tuhan, kawin sama laki-laki, taunya lakinya banyak utang lagi. Udah banyak utang, tukang pukul lagi. Udah tukang pukul main cewek lagi. Jangan kau jual hanya gara-gara seorang laki-laki, hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara karir. Perhatikan ini, Ayub 2. Ayub 2 dikatakan adalah siapa? Ya, ini betul. Ini Ayub ini udah jelas orang yang takut akan Tuhan. Keluarganya juga orang yang suka beribadah. Perhatikan waktu mereka punya masalah. Ayub
7. Kemudian iblis pergi dari hadapannya, lalu ditimpanya Ayub dengan barak yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ini orang luar biasa, ini masalahnya luar biasa, ini nggak main-main. Udah ekonominya hancur, anak-anaknya juga narkoba, belum lagi dalam keadaan dia sakit penyakit, ini udah jatuh ketiban tangga. Ya, tapi lihat ya bagaimana sikap seorang istri yang dikatakan tadinya betul-betul mengasihi Tuhan. Apakah dia punya komitmen? Perhatikan. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkata istrinya, perhatikan, istri Ayub ini istri orang Kristen yang suka beribadah, yang suka datang ke Sungai Sukacita Ministry. Perhatikan, ya, masih bertekun engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ternyata ikut Tuhan tidak selalu semuanya baik. Loh, jadi kalau gitu kenapa lagunya semua baik? Kalau engkau ikut Tuhan dengan komitmen, yang tidak baik Tuhan bisa rubah menjadi baik luar biasa. Apa buktinya? Ayub, nanti kalau engkau baca di Ayub 42, Tuhan ganti semua 2 kali lipat. Tuhan bisa ganti berkali-kali lipat kalau engkau sadar bahwa semua itu baik, ikut Tuhan. Jangan gak punya komitmen ikut Tuhan. Jangan tergantung sikon. Kalau ekonomi baik baru ikut Tuhan, baru haleluya puji Tuhan. Kalau udah mulai sakit baru haleluya. Ya, siapa bilang nggak bisa sakit? Bisa. Ya, itu dikatakan Lazarus sangat dikasih Tuhan. Nanti buka Yohanes ya. Nggak usah baca sekarang, nanti buka di rumah. Yohanes 4 dikatakan itu Lazarus sangat dikasih Tuhan. Tapi waktu dia sakit, Maria dengan Marta berkata, itu orang yang mau kasih sakit. Yesus sengaja 4 hari ditunda. Artinya apa? Ada kalanya Tuhan nggak langsung bereskan masalah kita. Tuhan mau tahu, lu komit nggak sih sama gua? Amin. Betul. Ini sampai hari ini saya punya asuransi belum keluar. Yang saya pernah kasih tahu sama kalian, itu kirmirku itu jebol waktu ada acara, waktu ada longsor di puncak. Itu longsor di puncak nggak main-main loh. Itu saya punya kirmir itu ada 25 meter. 25 meter itu hotel kita itu 1 hektar, itu semua di atas gunung. Ya, itu luar biasa pemandangannya. Tapi gunung ini bangunannya semuanya. Rupanya ini longsor, gara-gara ada orang di bawah itu suka korek-korek dia bikin bangunan. Akhirnya longsor drop semuanya. Dan itu bukan main-main, itu nilainya ratusan juta, hampir 500 juta. Udah 2 bulan diurus, sampai sekarang belum keluar. Tapi kok gara-gara itu bikin aku down. Oh, setengah M itu lumayan loh duitnya, banyak ya. Kalau uang perakan 10 perak berapa banyak tuh coba? Uang 2 perak, banyak tuh, beginian. Tapi apa gara-gara itu ibu ini gak bisa pakai baju kuning? Bisa tetap pakai baju kuning? Karena siapa? Takut gitu loh. Kalau Tuhan sudah mau gerakkan itu asuransi, bayar tuh. Aku yakin Tuhan pasti bereskan minggu ini. Amin. Mesti ada komitmen ikut Tuhan. Jangan tergantung kalau sudah diberkati, kalau sudah beres masalah, kalau utang sudah beres, baru Bu ini saya mau komit. Sampai lebaran monyet, gak bakalan. Amin. Mungkin kalau ada yang mengalami seperti saya sekarang itu belum tentu bisa pelayanan. Saya jangan dulu ya, saya berdiam diri dulu ya. Oh, aku bilang Tuhan, pokoknya bagianku Tuhan untuk memberkati ibu-ibu yang punya masalah Tuhan. Pokoknya bagian itu asuransi Tuhan. Aku hanya percayakan kepadamu Tuhan Yesus. Aku sangat percaya. 2 bulan bukan waktu yang gampang loh. Akhirnya apa? Terpaksa kita keluarkan uang sendiri dengan dari mana kita nggak tahu caranya untuk bangun. Karena kalau itu makin nggak dibangun 2 bulan itu makin jebol. Itu big problem loh. Tapi aku bilang kecil banget itu sama Tuhan. Orang komitmen nggak akan gampang. Daniel 7 kali lebih panas dialami. Sampai orang yang mau kirim api itu pun mati semuanya. Tapi Daniel bilang apa? Kalaupun Tuhan nggak bela aku, pokoknya tetap yang kusembah hanya Yesus. Dan akibatnya apa? 3 generasi pakai Daniel menjadi orang yang luar biasa. Mau diberkati Tuhan hidupmu? Komitmen. Bilang, salam kanan kiri bilang, walaupun ada badai besar, aku tetap komitmen. Ayo salam. Awas loh, itu dibenteraikan. Amin. Oh, ikut Tuhan mesti komit kok. Nggak bisa tergantung sikon. That's number 1. Ya, dikatakan tadi terdahulu menjadi terbelakang. Bukan hanya 1, 2, banyak orang Kristen nanti yang Tuhan muntahkan. Kenapa? Sekedar melayani Tuhan, sekedar ikut Tuhan, sekedar beribadah, sekedar menyembah. Nol di mata Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua kita lihat, ya, pribadi yang all out. Kita harusnya malu. Pertama sama perempuan kafir. Kedua ini sama orang yang gak diperhitungkan juga. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat ke-9. Di sini ada seorang anak kecil. Waktu itu ada 5.000 orang laki-laki dan tidak ada makanan. Betul? Tahu ya? Ini bicara tentang
krisis ekonomi. Jangan pernah kau pikir ikut Tuhan selalu ada babi panggang, selalu ada harimau pepes, belum tentu. Bisa engkau mungkin Tuhan izinkan untuk puasa 3 hari, 1 minggu, bisa. Bisa Tuhan izinkan engkau punya atap bocor. Bisa ikut Tuhan. Gak selalu taman bermain, gak selalu taman lalu lintas, gak selalu taman Disneyland. Ada kalanya taman Getsemani. Getsemani bicara tentang apa? Pemerasan buah zaitun. Itu bicara tentang proses. Coba lihat sekarang ayat ke 7, ayat ke 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia pada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Pegang ini ayat, tangkap ini ayat, bahwa Tuhan ternyata sangat peduli pada kita. Walaupun kelihatannya engkau sudah ikut Tuhan 3 hari tapi belum makan, tapi ternyata Tuhan sangat tahu bahwa engkau lagi lapar berat. Ya, pernah nggak perutnya sampai bunyi-bunyi? Tuhan tahu persis. Ya, oke. Ayat ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang tidak dilakukannya. Ini ayat pegang. Berarti Tuhan sebenarnya tahu apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Makanya aku sangat percaya Tuhan. Aku tahu Tuhan apa lakukan aku dengan aku punya asuransi. Aku tahu, pasti Tuhan tuh tahu apa yang mau dilakukannya. Hanya Tuhan lagi menguji sekarang, menguji Ibu Indri dengan keluargaku. Apakah tetap semangat melayanin, walaupun dalam keadaan kirmir, dalam keadaan di sana lagi tergantung-gantung? Amin. Katakan apa? Jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, di sini ada anak yang mempunyai 5 roti dan jelai, 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak itu? Ya, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput-rumput, maka duduklah orang, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan bagi-bagikan pada yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata padanya, kumpulkan potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Luar biasa. Siapa yang dipakai? Anak kecil all out. Jadi ternyata bukan masalah senior di sini yang all out. Banyak orang pikir kalau misalnya pelayanan tuh kita mesti pakai yang senior. Kalau senior doanya beda. Wah, betul. Oke lah doanya gua. Tapi masalah di sini Tuhan pakai anak kecil, Bo. Anak kecil kenapa? Anak kecil all out. Mana buktinya all out? Memang dia cuma punya 5 roti 2 ekor ikan, tapi dia berikan kepada Tuhan. Dia tahu walaupun kecil, walaupun talentanya nggak ada apa-apanya, walaupun mungkin uangnya nggak ada apa-apanya, tapi kalau sama Tuhan diberikan itu menjadi luar biasa. Amen. Jangan hitung-hitungan dalam mengikut Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Nggak usah pakai kalkulator. Betul. Wah, nanti kalau kita bikin gini. Wow, kalau engkau hitung-hitungan, nggak akan bisa engkau menjadi orang yang all out. Mungkin engkau tidak hitung-hitungan uang, tapi hitung-hitungan jasa. Saya semuanya, Bu, ini semua saya. Pagi-pagi saya yang masak, saya ngantar anak-anak. Saya semua, Bu Indri, yang bayar listrik saya, yang naik manjat pohon mangga saya, semua saya. Yang melahirkan saya. Loh, nggak mungkin dong suami yang melahirkan. Waktu engkau ungkit-ungkit jasamu, engkau bukan orang yang all out. Dan Tuhan paling jijik melihat orang yang suka ungkit jasa. Mana buktinya? Buka Ulangan 9. Jangan coba-coba sering-sering ungkit jasa. Terutama wanita itu paling suka ungkit jasa. Karena wanita suka melihat ke belakang terus. Ya, makanya banyak di tiang garam. Istri waktu itu ciri daripada wanita Kristen, suka ingat-ingat ke belakang, suka ungkit-ungkit jasa. Dulu Bu Indri sebelum diberkatin suami saya itu setia. Sekarang sudah kaya, dia lupa sama saya. Oh, siapa yang mijit? Oh, tetangga, ya. Dikatakan ini, orang Israel diperingati supaya jangan membanggakan jasa. Perhatikan, ini jelas ya. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau yang menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk masuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Perhatikan ayat ke-4. Jangan engkau berkata, Ulangan,
Ulangan 9 ayat 4. Jangan kau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Ya, ayat ke-5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau memasuki negeri mereka. Ya, ayat ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allah memberikan kepadamu negeri yang baik untuk duduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa dibilang bangsa tegar tengkuk? Karena suka ungkit jasa. 3 kali Tuhan ingatkan. Artinya ini fatal di hadapan Tuhan. Amin. Nanti kalau udah berantem itu bisa keluar perempuan tuh. Memang kamu memang nggak pernah ingat. Aku semua. Nanti kalau anaknya nggak ingat, mungkin udah anaknya sarjana, lupa ngasih uang belanja sama mamanya. Mama yang capek, air mata mama udah 1 ember, tapi lupa kau. Yang suka ungkit jasa itu bukan orang yang all out. Kalau orang yang all out itu tidak hitung-hitungan. Mau engkau memberkati pekerjaan Tuhan, gak hitung-hitungan. Mau engkau sekarang memberi, gak hitung-hitungan. Mau engkau sekarang memberikan yang terbaik buat keluargamu, buat mertuamu, buat semuanya, gak usah hitung-hitungan. Mungkin engkau sudah berikan yang terbaik, tapi dilupakan orang. Bodoh amat. Kau gak perlu upah dari orang itu, upah kita dari Tuhan langsung. Amin. Yusuf kelebihannya apa? Gak hitung-hitungan. Bahkan dikatakan bukan hanya dia mengampuni kakak-kakaknya, dia berkati lagi kakak-kakaknya. Makanya gak heran Yusuf itu dipakai luar biasa. Dia pribadi yang all out. Amin. Gak dia bilang waktu dia jadi raja, kalau ku ingat-ingatlah ya, terlalu kejam. Sering kita bilang gitu ya. Untung saya sudah bertobat ya. Kalau saya gak bertobat, aku sakit hati mangkau. Berarti belum mengampuni. Karena masih diingat. Segala satu sampah yang masih diingat itu gak akan menjadi pribadi yang all out. Amin. Ya, jadi walaupun dilupakan sama keluarga, nggak usah ungkit-ungkit kebaikan kita. Amin. Oke, yang pertama tadi adalah pribadi yang bagaimana? Yang punya komitmen. Siapa dia? Ruth, orang Moab, orang kafir, tapi punya komitmen, maka Tuhan pakai luar biasa. Jangan kayak istri Ayub. Istri Ayub melambangkan banyak orang Kristen. Ya, hanya mau enaknya aja. Mau ikut Tuhan tuh maunya semuanya bagus, mulus, dijawab Tuhan doa. Belum tentu. Ada kalanya kita mengalami padang gurun. Itu fakta. Aduh, tanganku lumayan merah semua. Oke. Ya, itu saya pernah waktu itu, saya lupa. Rupanya aku sering pukul pahaku. Pas aku pulang pelajaran bengkak, Bo. Tapi itu karena all out, Bo. Jadi kalau kalian nggak sampai merah-merah badannya, belum all out. Oke, yang pertama komitmen. Yang kedua tadi bicara tentang apa? Jangan hitung-hitungan. Yang ketiga, Filipi 1 ayat 21. Ini luar biasa. Makanya ini orang dipakai Tuhan luar biasa. Filipi 1 ayat 21. Dapat semuanya? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gila, Bu. Mati dianggap keuntungan, kalau hidup yang untuk Tuhan. Ini orang yang all out. Ini enggak, ya. Mati takut, hidup takut. Kecian kan? Betul. Aku terus terang, aku nggak tahu entah aku lebay apa enggak. Aku sekarang kan 53. Aku bilang sama suami saya, Pak, entah saya sudah mungkin agak sedikit sensitif, nggak tahu lah. Tapi saya udah agak bobok tanah kalau 53. Tapi aku minta sama Tuhan, pokoknya kalau aku Tuhan kasih hidup 60, mau 65, mau 54, mau 70, mau 100 tahun, pokoknya harus untuk Tuhan. Amin. Aku mau melayani, Pak. Pokoknya aku nggak mau berhenti. Saya bilang sama suami saya, 60 tahun saya mau stop, saya punya bisnis. Saya, bukan suami saya. Karena aku hanya mau ngurus nanti wanita-wanita yang dalam keadaan hancur. Aku mau itu Tuhan Yesus. Kalau sekarang memang saya masih campur. Ada bisnisnya jalan, ada juga pelayanan. Tapi kalau 60 aku minta sama Tuhan itu. 60 Tuhan aku mau betul-betul 100%. Hanya untuk ngurus air mata ibu-ibu yang dalam keadaan sedih. Masalah uang nggak akan pernah puas, Bo. Saya mau tanya, saya kesini uangnya banyak, nolnya 50. Makan tetap 3 kali kan? Nggak mungkin gara-gara uangnya banyak, di sini ada pangsit goreng, di sini ada bihun goreng. Bibirnya susah ring aja, Bu. Itu. Walaupun kau banyak uang nggak bisa makan 3 porsi, paling 1 porsi. Karena kebanyakan juga kolesterol, asam urat, nanti penyakit jantung mati, Bu. Ya? Tapi kalau engkau mau punya hidup untuk Tuhan, mati satu keberuntungan, itu luar biasa. Amin. Siapa ini? Paulus. Makanya dia all out bawa ikut Tuhan. Jadi nggak ada, mau apa? Kalau hidup untuk Tuhan, kalau mati keberuntungan, fine aja. Jadi nggak ada yang ditakutin. Amin. Untuk Tuhan, jangan untuk diri sendiri. Amin.
Kalau untuk Tuhan itu beda loh. Itu beda. Makanya Tuhan pasti perpanjang umur kita. Siapa yang umurnya panjang sih? 500 tahun. Tak mau 500 tahun itu. Kalau engkau bilang Tuhan, pokoknya hidup untuk engkau Tuhan, pasti Tuhan perpanjang umur. Kalaupun Tuhan ambil, berarti kan sudah waktunya Tuhan. Jadi apapun, whatever. Kalau aku terus terang, pokoknya Tuhan kasih umur panjang untuk Tuhan. Tuhan kasih ambil nyawaku, berarti udah siap kerjaanku. Itu keren. Ya, itu Filipus. Nah, itu siapa Paulus. Nah, serius daripada orang yang berkata tadi hidup untuk Tuhan, kalaupun mati keberuntungan, coba lihat 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tenang, nggak banyak nuntut. Karena dia tahu komandan pasti tanggung jawab. Siapa komandan kita? Tuhan Yesus. Stop untuk banyak nuntut. Nggak usah tuntut, suami kita mesti berubah, anak kita mesti berubah, kesehatan kita mesti berubah, semua. Nggak usah tuntut apa-apa. Kalau kau bilang hidup untuk Tuhan, mati keberuntungan, engkau mengucap syukur, nanti Tuhan akan lakukan pertanyaan besar dalam hidup. Amin. Jangan banyak tuntut ya. Saya kalau ketemu ibu yang mau konseling, itu biasanya itu luar biasa. Saya hanya gampang aja waktu dia bilang, suami saya begini, panjang suaminya. Terus saya bilang gini, ibu sendiri udah bikin apa? Aku bilang begitu. Oh, dia belum bikin apa-apa, tapi nuntutnya 5 km, Bu. Nggak bisa. Itu nggak akan pernah jadi pribadi yang all out. Daripada kau nuntut banyak orang, koreksi diri kita, berikan yang terbaik begitu. Amin. Ya, dulu aku banyak nuntut, dulu aku nuntut. Maunya itu suami saya begini, maunya itu anak-anak begini, maunya itu kakak-kakak saya begini, maunya keluarga besar Paridi begini. Akhirnya nggak pernah dapat apa-apa. Waktu engkau bisa mensyukuri keberadaanmu dengan tidak banyak nuntut, engkau yakin bahwa komandanmu bertanggung jawab, itu luar biasa dekat. Amin. Nah ini kalian semua tahu pasti ini perempuan pezina. Aku paling suka ayat ini. Nggak tahu kenapa, bukan saya favorit jadi perempuan pezina ya. Bukan ya. Tapi buat aku ini memotivasi saya. Jadi kalian mesti punya orang yang bisa menjadi contoh yang bisa memotivasi kalian. Itu menolong. Karena kita perlu visualisasi. Ya nggak pernah memang kita bilang saya mau seperti Yesus. Hanya kan Tuhan Yesus kan udah ada. Harus ada lihat contoh orang-orang yang ada di dunia ini yang bisa motivasi kamu gitu. Karena itu penting ya. Tapi aku bukan bilang harus sepertinya musisi A, C, B, C, C. Siapapun. Kadang-kadang kita bisa dapat motivasi dari anak kecil loh. Bisa dapat motivasi dari orang-orang yang diperhitungkan. Seperti perempuan pezina ini. Kenapa? Saya bilang saya termotivasi dengan dia selalu. Ya, karena waktu dia datang kepada Tuhan, dia berikan minyak narwastu. Narwastu tahu berapa harganya? 300 dinar. 300 dinar itu 300 hari orang kerja. Berarti dia kalau ngasih sama Tuhan tuh nggak pernah yang asal. Dia berikan yang terbaik. Ibu-ibu, ikut Tuhan itu berikan waktumu yang terbaik. Tuhan Yesus dipakai itu umur 30 tahun. Masa produktif manusia itu dimulai dari umur 30 tahunan. Memang 20 produktif, tapi itu masih agak sedikit mentah. Tapi 30 itu dan harusnya matang. Jangan tunggu sampai engkau penyakitan dulu, baru cari Tuhan. Udah bangkrut dulu, baru mau melayani Tuhan. Amin. Udah suami mana kayak lampir, baru bilang Tuhan Yesus engkau segala-galanya. Bisa orang punya anak, saya ada pernah ketemu seorang ibu, anaknya ada 4. Anaknya pintar-pintar kok, sebelah luar biasa. Yang pertama gimana? Biasalah ya, biasa kan ibu-ibu kan suka banggain anak, termasuk aku gitu loh. Ya, anaknya di mana? Bisa tanya kan, umurnya berapa? Umurnya sekian. Di mana anaknya? Anak saya baru tamat ITB, gitu ya. Rasanya udah bagus. Ya itu bagus, anaknya pintar. Yang nomor 2 ya lumayan Bu Indri sekarang dia masuk akabri, soalnya badannya bagus, semua keren. Yang ketiga gimana? Yang ketiga masuk juga sekarang Bu Indri kalau nggak salah. Lupa ingat saya, pokoknya anaknya pintar semuanya, 3 insinyur lah yang ketiga. Yang keempat gimana? Ya itu Bu Indri agak pergumulan saya, karena yang keempat agak biasa-biasa. Jadi sekarang sekolah di mana sedang? Ya karena itu maka sekarang kita masukkan sekolah pendeta aja. Biasanya kalau yang bodoh, yang on itu masuk sekolah pendeta. Jangan dong kasih ampas sama Tuhan. Kasih narwastu sama Tuhan. Kalau perempuan pezina aja bisa berikan yang terbaik, anaknya yang terbaik dikasih sama Tuhan. Yang dalam keadaan umur produktif dikasih sama Tuhan, kita seringkali kasih sisa sama Tuhan. Termasuk aku kasih sisa sama Tuhan dulu. 40 tahun kemudian baru aku bertobat.
Tapi untung Tuhan masih kasih aku kesempatan. Ibu di tempat ini jangan tunggu sampai engkau umur 100 tahun baru cari Tuhan sungguh-sungguh. Mumpung masih dikasih kesehatan. Kalau udah mati, nggak bisa lagi melayani Tuhan, nggak bisa berikan yang terbaik lagi buat Tuhan. Mumpung hidup kok, mumpung engkau masih diberkatin ekonomimu, jangan udah bangkrut dulu baru cari Tuhan. Dulu saya sudah bangkrut baru cari Tuhan. Makanya aku kasih tahu kesalahanku. Tapi yang luar biasa Tuhan masih kasih kesempatan. Itu karena Tuhan masih kasih kesempatan. Tapi setiap orang berbeda porsinya. Ya, jangan nanti. Ya seringkali orang dunia ini beda ya. Waktu dia memberikan yang terbaik buat orang tuanya, itu sudah mati. Sudah mati dia pakai, dia beli San Diego. Per meter aja berapa puluh juta. Tapi waktu hidup orang tuanya itu boro-boro rumah kontrak pun nggak pernah dia perhatikan. Di sini nggak ada. Yang ada di mana? Alas. Mari berikan yang terbaik. Masa kita kalah sama orang yang dari pezina? Itu pezina, terkenal pezina berarti dia tukang pelacur, kelas katak. Tapi sekali dia ketemu sama Yesus, itu langsung dia all out sama Tuhan. Nggak tanggung-tanggung, nggak kasih minyak wangi oplosan. Nggak. Ya mirip-mirip lah kayak Burberry, tapi ini ada oplosan. Nggak. Dia beli yang betul-betul yang paling mahal di PVJ. Dia tarik mana yang paling mahal, itu gue beli untuk Tuhan. Dan bukan main-main loh, bukan untuk badan Tuhan, untuk kaki Tuhan loh dikasih. Berarti all out-nya gila. Amin. Ya ibu-ibu ya, mumpung masih sehat di sini. Di sini banyak saya lihat umur 30-an, 40-an. Mana yang umur 30 tahun anak-anak? Tiba-tiba semua jadi umur 80 tahun. Dalam sekejap terjadi penaikan umur ya. Ayo yang umur masih produktif, masih sehat ya. Mungkin engkau tidak bisa berkhotbah seperti saya. Bawa jiwa. Oh, aku lihat di sini banyak loh jemaat. Saya mau tanya, siapa di sini yang bawa jiwa satu? Angkat tinggi-tinggi. Yang lainnya ngajak berantem. Luar biasa ya, kalian lakukan itu Tuhan perhitungkan. Ya, ayo yang lain juga ayo. Ya. Karena yang paling berharga di mata Tuhan bukan uangmu, bukan kecantikanmu. Mau kau cantik seperti Sofia coba di tempat ini, kalau misalnya sekarang mati juga bau, keluar cacing juga dari mukanya. Itu jiwa yang paling berharga di mata Tuhan. Ya, harus tahu itu. Ibu tahu nggak jiwa berharga di mata Tuhan? Berharga. Buktinya berharga apa? Nyawanya saja diberikan untuk kita. Artinya jiwa berharga di mata Tuhan. Ya, orang gila aja gak rasa harga jiwanya mahal. Berapa? 2.000 babi. Siapa suka makan babi sini? Siapa nggak pernah makan babi? Siapa pernah jadi babi? Babi 1 kilo 50.000. 1 ekor babi 100 kilo kalikan 50.000, 5 juta. 2.000 babi 10 M. Bayangkan orang gila aja berharga luar biasa di mata Tuhan. Tuhan korbankan 10 M hanya untuk seorang gila di Garasa. Artinya apa? Kalau kita tangkap pesan Tuhan, jiwa berharga, bawa jiwa sama Tuhan. Amin. Tempat di belakang sudah ada hampir setengah. Saya minta sama Tuhan soalnya dalam tahun ini Tuhan, bulan Juni aku minta 500. Berapa tanya yang datang hari ini? Halo, pekerja. Berapa totalnya? 250-an. Saya minta sama Tuhan 500. Boleh nggak minta sama Tuhan 500? Boleh. Karena tempat ini tempat Tuhan Yesus, bukan tempat saya. Amin. Ibu-ibu ayo. Ya kalau engkau all out itu luar biasa. Yang pertama tadi all out adalah apa? Pribadi yang komitmen. Yang kedua all out adalah pribadi yang tak hitung-hitungan. Jangan hitung jasa, jangan hitung duitmu keluar untuk bawa jiwa pada Tuhan. Amin. Amin. Siapa sih datang tadi pakai mobil? Angkat tangan. Aku berulang-ulang ngomongin. Kalian dari Tuhan. Siapa tadi kemarin pakai mobil? Angkat tangan. Yang bohong masuk neraka loh. Yang nggak bilang pakai mobil. Siapa tadi kemarin pakai mobil? Angkat tangan. Angkat tangan. Yes. Yang rambutnya digini-giniin. Siapa namamu cantik? Aku baru pertama lihat engkau, udah sering. Siapa namanya sayang? Vera. Vera pakai apa tadi kemarin sayang? Ya mobil pasti lah, mungkin pakai pesawat. Mobil apa? Mobil apa Vera? Yes. Oke. Yes bisa muat berapa orang? 5. Kalau dipaksa masuk yang kecil-kecil kurus-kurus berapa orang? Anggap kurus kamu semuanya berapa orang? Bisa masuk 7? 6. Oke. Paksa masuk di bagian belakang. Oke. 6. Tadi kemarin berapa orang? 3 lagi kenapa nggak dibawa? Well, kamu bawa 6, nanti minggu depan Tuhan ganti Jazz sama Tuhan ganti Jaguar terbaru, mau? Hai, gak ada mustahil sama Tuhan. Waktu kita gak hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan gak hitung-hitungan berkat kamu. Amin. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Betul? Aku udah sampaikan waktu yang pelayananku sekarang, sama pelayanan kami punya pekerja sekarang itu pelayanan SMS Firman.
Memang mungkin ada yang nggak dapat, ada yang nggak dapat, itu masalah sinyal. Tapi selalu kami kirim tiap hari. Saya kirim itu 2.000 tiap hari, 2.000 tiap hari loh. Itu lumayan loh pulsanya. Aku udah pakai serbu, ternyata jebol juga. Aku udah pakai serbu A, serbu B, serbu C, serbu S. Saya mau pingsan. Serbu yang 2.500, serbu yang 1.000, serbu yang 10.000. Tapi kena juga pulsanya. Tapi waktu kamu ingin hitungan pulsa, itu luar biasa loh. Itu Tuhan punya berkat itu luar biasa. Itu yang aku alamin dalam kehidupanku sekarang. Oke, hari ini mari bawa, jangan hitung-hitungan. Yang ketiga, pribadi yang bagaimana tadi? Ya, mati untuk keberuntungan, hidup untuk Tuhan. Ya, mulai, jangan banyak nuntut. Belajar mensyukuri keberadaan. Gak usah nuntut suami berubah, gak usah, itu bukan bagian kita lagi. Pokoknya yang penting Tuhan, apapun aku bersyukur. Karena prajurit nggak takut, karena komandannya pasti bertanggung jawab. Itu aja pegang. Yang keempat apa? Pribadi yang maksimalis tadi adalah pribadi yang bagaimana? Yang memberikan yang terbaik. Itu bicara tentang rambut, itu bicara tentang apa? Itu rambut bicara tentang mental baja. Karena rambut itu bicara tentang kehormatan. Tidak gampang orang untuk kehormatannya di bawah kaki Tuhan. Tidak gampang gengsinya untuk di bawah kaki Tuhan. Tidak gampang egonya di bawah kaki Tuhan. Perempuan ini nggak pakai ego. Makanya Tuhan bilang, lu all out sama gua. Banyak orang Kristen memang semangat, tapi gampang tersinggung. Amin. Nanti dikit-dikit gampang tersinggung. Nanti gara-gara suami ngambek misalnya, masuk kamar, kunci kamar, nggak keluar 3 hari, lapar. Saya punya ada pelayanan saya, seorang ibu. Itu ibu tuh baik, luar biasa. Tapi jangan coba dia disinggung. Dia bilang apa? Saya orangnya baik, Bu Indri. Tapi kalau saya disinggung, kalau saya disakiti, saya lebih jahat lagi. Siapa lu? Gue pikir. Betul. Itu bisa dia nggak ngomong sama suaminya sebulan. Hanya gara-gara tersinggung, suaminya waktu pas pergi pulang nggak telepon dia. Ngeri sekali. Padahal baik luar biasa. Kalau engkau hanya baik karena orang baik itu biasa, Bo. Tapi waktu suamimu nggak pulang 3 hari, engkau baik, itu baru luar biasa. Aku pernah ada di sana. Waktu dulu suamiku masih pakai narkoba, nggak pulang seminggu. Betul. Dia bawa bajunya, dia nggak pulang ke rumah. Yang baju dibawa, baju yang paling keren-keren lagi. Yang jelek-jelek nggak dibawa. Berarti kan mau ketemu cewek. Tapi setiap pulang, walaupun seminggu pulang, Pak, gimana Pak? Mau makan nggak? Mau dipijet nggak Pak? Mau disuapin nggak? Aku suapin suamiku kalau pulang seminggu. Siapa yang mau kayak gitu? Angkat tangan. Hanya satu, yang lain persahabatan kau. Lihat sekarang suamiku Pak Ari. Oh, betul. Siapa kemarin kakak Ari datang? Lihat nggak ibu-ibu dicium Pak Ari? Kalian deh kalian yang gak pernah ngalamin dimesrai sama suaminya. Ada harga, ada dong. Harga diri mesti diletakkan di kaki Tuhan Yesus. Jangan tanggung, sayang. Kalau berkorban tanggung gak dapat apa-apa. Memang sudah baik tapi tanggung. Sayang, mendingan abis-abisan aja. Sekali nurut-nurut aja, sekali narah-narah aja, sekali baik-baik aja. Biar juga berkatnya luar biasa. Makanya aku suka sama ibu-ibu. Tuhan memang kasih saya wanita dan keluarga. Karena ya kalau kalian mau tanya apapun masalah kalian, aku pernah semua di sana. Apapun. Mau salah ekonomi aku ada di sana. Mau salah sakit penyakit aku ada di sana. Masalah suami nakal aku ada di sana. Masalah suami nggak mengasihi istri aku ada di sana. Semua ada lengkap. Dan aku mau share itu sama kalian. Karena kalau aku bisa dipulihkan Tuhan, kalian juga pasti bisa dipulihkan. Amin. Yang keempat, yang kelima, perubahan paradigma. Paradigma kita harus berubah. Ya, kita buka dalam Lukas 19. Lukas 19. Ini harus berubah. Kalau engkau bilang engkau all out tapi nggak berubah paradigma, nggak mungkin. Lukas 19. Ayat ke-13. Kita tahu tentang Lukas 19 ayat ke bukan. Ayat ke-2.
Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus, tapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia melalui orang banyak, lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat dan berkata, "Ya Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius sudah turun menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakius berkata dan pada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kembalikan 4 kali lipat." Luar biasa. Ini perubahan paradigma. Seorang money hunter, seorang yang gila harta, seorang yang mencari uang, yang mencekek rakyat, itu bisa malahan menjadi berkat, memberi kepada orang miskin. Ya, aku mau pakai kacamata. Ini kacamata keren loh, Bo. Mahal. Tepuk tangan dulu dong. Jangan pakai kacamata diri kita lagi, pakai kacamata Yesus. Karena paradigma yang gak diubahkan gak akan membuat engkau bisa menjadi all out. Dari yang tadi hanya uang. Sekarang bagaimana caranya untuk uang ini bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amen. Itu paradigma yang berubah. Bukan gak boleh bisnis loh, Bo. Aku orang bisnis. Saya punya pekerja, semua orang bisnis. Tapi mereka luar biasa. Itu mereka betul-betul udah diubahkan. Apa yang mereka dapat itu mau mereka berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nggak akan sia-sia. Betul, Tuhan kita nggak pernah keluarin cek kosong. Zakius, ini dia paradigmanya berubah. Kacamatanya jadi kacamata Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita pakai kacamata kita, kayak kacamata Syahrini. Makanya nggak kelihatan apa-apa. Si princess, betul? Betul? Pakai kacamata Tuhan Yesus. Paradigma mesti berubah, Bu. Dari yang tadi money hunter, boleh cari uang, boleh. Karena kalau kita nggak punya uang, bagaimana mau jadi berkat? Betul? Maka saya bilang sama suami saya kemarin, Pak, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Ini kita ada satu pekerjaan yang kalau Tuhan Yesus izinkan ini lumayan. Saya bilang sama suami saya, Papa, nanti kalau memang ini dapat, saya punya cita-cita. Saya belum ngomong sama saya punya pekerja, tapi saya yakin pekerja saya setuju. Mari kita belajar berkat untuk kita belajar dari Zakius. Tahu apa yang mau kami lakukan nanti? Kami akan bikin itu banyak untuk toilet umum. Itu yang Tuhan omongin tadi pagi. Saya belum sempat ngomong sama pekerja. Karena banyak sekarang orang saya baru tahu di kampung-kampung itu, di tempat-tempat sederhana, mereka itu nggak punya WC umum. Kasihan mereka tuh dikali ooknya, mandinya, semuanya. Kita mungkin nggak bisa mengubah dunia ini, tapi sekecil apapun kalau kita mau lakukan itu bisa membuat orang happy. Nggak bisa semua orang happy, satu pun orang happy Tuhan perhitungkan. Amin. Maka saya bilang, Tuhan Yesus, kami nanti mau, aku baru sempat ngomong sama pekerja, baru tadi pagi saya dapat, tapi saya pikir WC umum itu penting. Karena kalau kita hanya kasih makan, kita kasih makan sembako, habis itu besok nggak makan. Tapi kalau WC umum itu mereka bisa pakai, dan mereka minimal bisa tempat yang layak. Ya, ada satu keluarga, ratusan keluarga itu nggak punya WC, kadang-kadang WC-nya satu untuk 500 orang. Makanya kami ada rencana nanti mau survei sama pekerja. Saya bilang sama Pak Arifah, kita nanti masuk yuk ke tempat-tempat orang biasa mau datang. Itu katanya di daerah Ciamplas. Maka ibu-ibu ayo, aku tangan sekarang semuanya. Mau nggak jadi all out? Betul. Kemarin saya ada ketemu satu orang, saya punya dokter. Saya bilang gini, program ini masih belum, ini masih doakan. Karena caranya nggak gampang. Kenapa cara nggak gampang? Kita mesti survei dulu ke lapangan. Yang melihat tempat-tempat kampung-kampung mana yang memang perlu kita bikin. Dan tanya dulu, malurahnya kita mesti ketemu, sama warga mesti ketemu, itu bagaimana? Bikin sumurnya bagaimana, biayanya berapa? Itu kan masih panjang. Ya, tapi aku punya kerinduan, Tuhan, aku bilang tuh, sampai kapan? Kalau hanya cuma baca Zakius tapi nggak pernah melangkah, yang lain gitu loh. Tiap hari kita baca Zakius tapi nggak pernah action. Ya, buat apa gitu loh? Kalau hanya cuma ibadah tiap minggu tapi nggak pernah action, nol di muka Tuhan. Terus saya bilang gini sama suami saya, Pak, nanti tolong ya Pak, saya mau ke tempat-tempat orang-orang sederhana. Kebetulan suamiku memang betul-betul Tuhan kasih tuh suami yang betul-betul pasangan saya yang cocok. Kenapa bilang? Aku jarang ke bawah. Ya, memang aku karena wanita terbatas. Suami saya itu memang orang yang suka ke bawah kemana-mana. Dia bilang ini itu luar biasa. Aku tapi ada agak permintaan dari Papa. Nanti kalau ke tempat kita masuk ke ganggang, yang tempat-tempat bawah, boleh nggak saya pakai payung Pak? Jangan katanya. Tahu jangan pakai payung, kata, aduh Pak, ini nanti lulurku habis dong Pak, saya bilang. Memang ada kalanya kita mesti bayar harga. Hanya ada rencana aku nanti mau beli topi petani yang besar begini. Jadi tetap bisa melihat, tapi juga dalam keadaan selamat. Lulurnya nggak hilang, betul? Ya, nah ini ngomong apa adanya kok gitu loh. Tapi artinya apa? Mari, ya.
paradigma itu penting berubah. Nanti ibu kalau mau ya, nanti kita punya program masih mau digodok dulu. Saya baru ngomong sama ibu Ica, ini baru tadi malam. Aku belum sempat ngomong tadi, kita langsung doa. Ya, itu luar biasa. Karena kamar mandi itu penting. Gak usah kamar mandi yang mesti mewah, dengan WC duduk pun, ya, dengan punya bak biasa pun, gak usah pakai keramik yang mesti yang luar biasa. Tapi asal ada air mereka, air bersih, Bo. Kapan dong kita, kemarin saya ada dokter, saya datang dokter pribadi, saya bilang, lu mau gak ikut? Mau, Indri. Maka nanti rencana kita, kalau main Tuhan izinkan, nanti kita akan adakan seperti untuk penggalangan dana. Kalau nggak mau tidak ada masalah. Itu akan kita bikin, karena aku mau semua menjadi pribadi yang all out. Seberapapun yang kau sumbang, entah cuma 1 kotak keramik kek, atau mungkin cuma semennya cuma 1 ons kek, terserah. Tapi itu Tuhan perhitungkan luar biasa. Mau nggak? Siapa yang mau angkat tangan? Yes, luar biasa. Ini Tuhan itu luar biasa. Ya, makanya di tempat ini kita belajar firman, tapi juga belajar mempraktekkan. Ya, nanti kita lihat sama-sama tempatnya. Jadi uangnya kami tidak pegang. Nanti harus kita cari. Kalau ada yang punya kontraktor di sini atau tukang-tukang bangunan, kita coba. Yang penting ini target nanti rencana bulan Juni. Ini masih digodok dulu. Ya, oke, fine. Kita akan perubahan paradigma. Jadi jangan pakai kacamata share ini lagi ya. Oke. Yang kedua, paradigma kedua. Buka 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Dapat semuanya? 1 Raja-Raja 17 ayat ke 10. Kalau tentang janda Sarfat ya, waktu dia mau mengambil makanan untuk anak-anaknya ya, untuk anaknya ya. Perhatikan ayat 10. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengambil kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolah bagi anakku, dan sudah kami makannya maka kami mati. Tapi Elia berkata padanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan tidak akan habis dalam minyak dan buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang katakan Eli. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan yang mendapat makanan berapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli tidak berkurang seperti firman Tuhan diucapkan dengan perantara Elia. Ini orang all out. Apa all out? Dia melayani dulu, baru dilayani oleh malaikat. Jangan tunggu engkau dilayani dulu sama Tuhan. Tuhan bereskan dulu masalah kita, baru kita mau menjadi berkat. Kita dulu memberkati, baru Tuhan akan memberkati kita. Jadi paradigmanya beda. Kalau dunia berkata apa? Dengan biaya sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi kalau firman Tuhan, paradigma Yesus beda. Dengan engkau memberikan yang sebesar-besarnya, dengan yang terbaik, dengan yang gak asal-asalan, aku akan memberikan yang lebih besar lagi. Ini janda Sarfat, ini orang ateis. Dia orang Sidon. Sidon itu tempat siapa? Tentang Isabel. Isabel itu orang Sidon. Tapi luar biasa, dia layani dulu Tuhan, baru malaikat Tuhan melayani dia. Gak habis loh katanya tempayannya, minyaknya gak habis, tepungnya gak habis. Mari di tempat ini ayo all out. Untuk Tuhan tuh jangan pernah kita pertama tadi kita belajar untuk jangan paradigma kita pokoknya aku dulu mesti, gak bisa. Udah waktunya sekarang orang dulu, baru nanti Tuhan bereskan kita. Amin. Ya. Yang ketiga, yang orang all out, yang paradigma yang berubah. Matius 18. Matius 18. Matius 18 ayat ke-21 dan 23. Ini paradigma yang harus berubah juga, karena ini pendapat manusia. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata padanya, bukan. Aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Paradigmanya manusia, mengampuni itu punya batas. Semua ada batasnya. Ya, udah 7 kali, udah hebat. Kalau menurut Petrus tidak keren 7 kali. Petrus ini orangnya pemujian. Dia suka menonjol depan orang. Maka dia sengaja bilang, berapa kali? 7 kali katanya. Dia pikir Tuhan bilang gini, keren Bo, keren. Boro-boro Tuhan bilang keren. Bukan, kata Tuhan. Tapi 7 kali, 70 kali. Artinya apa? Orang yang paradigmanya berubah, orangnya all out, itu gak ada limitasi, gak ada pembatas untuk memberikan pengampunan. Amin. Siapa di sini yang masih sakit hati sama suaminya, katakan?
yang nggak ngaku masuk neraka. Yang mau mengampuni suaminya sekarang angkat tangan. Ya, hanya itu yang bisa menolong kita menjadi pribadi yang all out sama Tuhan. Makin kau ingat, makin kau sakit hati, makin engkau kehilangan damai sejahtera. Dan yang pasti suamimu tidak akan pernah berubah dengan engkau ingat itu. Tapi dengan engkau bisa mengampuni, pasti suamimu berubah. Amin. Amin. Siapa di sini yang mau mengampuni anaknya? Angkat tangannya gini. Angkat tangan tuh begini, Bo. Siapa di sini yang mau mengampuni anaknya yang menyakiti hatinya, yang ngomong kasar sama dia? Yes. Tuhan perhitungkan, Ibu Lani, ambil keputusan sayang. Jangan izinkan iblis mengganggu kita lagi. Waktu engkau berkata, aku mengasihi anakku Tuhan, aku mengampuni anakku Tuhan, aku memberkati anakku Tuhan, lihat nanti anakku mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Makanya iblis tak bongkar-bongkar nih. Maka iblis gak suka nih. Maka aku hanya minta satu aja kalian. Aku gak minta uang kalian, aku hanya minta doa kalian aja. Tolong doakan saya. Karena ini aku di barisan paling depan soalnya. Ngeri, kalau perang itu ring satunya saya nih sekarang. Karena aku bilang Tuhan, aku mau bawa jiwa-jiwa terutama wanita Tuhan. Tapi kalau kalian nggak topang saya, aku jebol. Dan kalau aku jebol, ya paling aku nggak bisa berikan yang terbaik lagi. Makanya tolong doakan keluarga saya, doakan suamiku, doain anak-anakku, doain rumah tangga saya. Itu yang aku minta dari kalian, cuma itu aja. Amin. Yang pertama tadi paradigma berubah seperti Zakius. Dia yang tadinya money hunter, jadi dia pengen bagaimana nih? Yang aku dapat nih pengen jadi berkati gimana? Terus yang kedua tadi dikatakan apa? Dia melayani dulu, nggak tunggu dia dilayani dulu. Doakan dulu, jangan kita selalu minta didoakan orang. Ayo belajar ibu-ibu. Ibu, saya mau doakan, apa biar saya doakan yuk coba pengen. Mau nggak doakan yang sebelah kanannya? Mau nggak? Ayo kita praktekkan. Ya, nanti sebelum kita tutup dengan ibadah kita doakan, tapi jangan lama-lama, ya, nanti nggak lama-lama ceritanya. Ya, doakan aja, ibu saya doakan ya Tuhan Yesus, sama ibu siapa? Nggak usah sampai detail. Tuhan berkati ibu ini, Tuhan berikan dia kekuatan penghiburan dan pasti jalan keluar untuk setiap masalahnya. Itu aja simpel. Belajar untuk mendoakan orang, belajar untuk menguatkan orang, belajar untuk memperhatikan orang, belajar untuk melayani orang. Jangan tunggu harus kita dulu yang dilayani, didoakan, diberkati, sampai kapanpun engkau tidak akan menjadi pribadi yang all out. Amin. Mau ya? Mau? Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, ada dua lagi. Yang keempat, Kejadian 12 ayat 1 boleh catat, harus berani dikatakan Tuhan kepada Abraham, pergi dari negeri dan sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Melangkah bukan satu adanya garansi, tapi melangkah karena iman percaya. Ini jelas. Waktu engkau mau ambil action, gak usah bilang dulu garansinya apa Bu Indri. Nanti kalau saya udah all out, tapi ternyata gak ada hasilnya, gak bisa. Emangnya aku siapa? Aku nggak bisa menggaransi, bukan nggak ada pabrik garansi, tapi yang menggaransi Tuhan Yesus. Melangkah dulu. Kayak tadi Ibu Lani, melangkah dulu. Tuhan, aku mau ngasih anak, aku mau ngasih keluarga. Engkau melangkah di sana, Tuhan yang bereskan masalah yang lain. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, si undang pemusik. Paradigma yang terakhir kelima, jangan cari kesibukan. Jangan bangga dengan pelayanan yang sibuk, tapi carilah kepekaan akan suara Tuhan. Karena banyak orang paradigmanya pelayanan itu hanya dengan kesibukan. Oh, kalau hanya sibuk semuanya, semua orang juga bisa pura-pura sibuk, Bo. Betul? Memang orang-orang dunia ini suka sibuk, betul? Kalau lihat ketemu orang, gimana sekarang kabar? Aduh, saya sibuk sekali loh, sampai nggak bisa bernafas. Dulu aku termasuk paradigma yang salah. Waktu aku sibuk pelayanan 1 bulan 60 kali. Kalau sekarang aku banyak di rumah. Kalian tuh kalau lihat aku sekarang, aku banyak di rumah. Ngapain aku di rumah? Banyak duduk diam di kaki Tuhan. Karena kepekaan itu lebih penting daripada kesibukan. Maria paradigmanya berubah, tapi banyak hamba Tuhan Kristen, wanita Kristen lebih suka dengan kesibukan daripada untuk duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan berkati kita. Minggu depan kita masih all out, ya. Itu saya akan bicara tentang daerah all out yang paling berbahaya, yaitu apa? Daerah pelayanan dianggap itu posisi aman, daerah doa dianggap itu menjamin, daerah menyembah itu dianggap bisa menghancurkan tembok Jeriko. Belum tentu. Besok akan saya sampaikan untuk minggu depan. Doakan hari Kamis, minggu depan Ibu Indri berangkat ke Medan. Nanti kita akan adakan KKR untuk Medan, itu yang KKR kedua untuk kota Medan, dan dalam nama Tuhan Yesus biar jadi berkat di kota Medan, ya.